Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 152. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Inilah pengaruh dari 3 tanah suci. Hanya dengan berita kunjungan mereka ke paviliun pedang surgawi, semua rumor buruk tentang mereka pun sirna. Ketika orang-orang berjalan melewati gerbang kota Saber dan melihat kepala ketujuh utusan bijak istana naga ilahi, keterkejutan di hati mereka tak terlukiskan. Hal ini menyebabkan mereka memperkuat niat untuk menjalin hubungan baik dengan paviliun Saber surgawi. Xiao Chen, yang sudah mendengar semua ini dari Liu Ruyue sebelumnya, tidak terkejut maupun kaget. Dia hanya mengangguk setuju dengan HMM dan mengabaikannya. Ketika Liu Suifeng melihat ekspresi tenang Xiao Chen, dia bertanya dengan agak sedih, "Ye Chen, mengapa kau tampak tidak terkejut?" Istana Gairah Phoenix adalah salah satu dari 3 tanah suci. Ini juga merupakan salah satu peristiwa terbesar bagi paviliun pedang surgawi dalam beberapa tahun terakhir. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Jangan terlalu marah, kakakmu sudah membicarakan ini denganku sejak lama. Aku sudah pernah merasa bersemangat. Apakah aku harus merasa bersemangat lagi?" Liu Suifeng merasa semakin sedih mendengar berita ini. Kenapa kakak begitu pilih kasih? Dia benar-benar merahasiakan ini dari kakaknya sendiri, tidak memberitahuku apapun. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Setelah dia memberitahumu, Chu Xinyun akan langsung tahu. Kemudian, seluruh puncak gadis giok akan tahu. Setelah itu, seluruh paviliun pedang surgawi akan tahu." Liu Suifeng berkata dengan polos, "Apakah aku benar-benar orang yang menikmati sorotan?" Xiao Chen membantah, "Bukankah begitu?" Liu Suifeng terdiam. Kemudian, dia berkata, "Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Kudengar, selama upacara penyambutan ini, selain dari istana kerajaan, akan ada orang-orang dari hampir semua kekuatan besar. Semua talenta luar biasa dari seluruh negara Qin Raya akan berkumpul di sana. Pada saat itu, mereka akan mengadakan kompetisi antara semua murid inti. Mereka juga mengundang kultivator lain untuk ikut berpartisipasi." Xiao Chen bertanya dengan curiga, "Kenapa? Tidak ada hadiahnya? Apa gunanya mengadakan kompetisi?" "Hadiah?" Liu Suifeng tertawa, "Hadiah apa yang lebih baik daripada diperhatikan oleh tanah suci? Ini hadiah yang sangat menggiurkan. Hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. 3 tanah suci selalu mencari kultivator jenius. Sejauh yang diketahui semua orang, 3 tanah suci adalah satu-satunya tempat yang masih memiliki pengetahuan dari zaman kuno. Menurut desas-desus, lokasi 3 tanah suci mengandung energi spiritual terpadat di dunia. Saat berkultivasi di sana, kultivasi Anda akan meningkat pesat. Begitu Anda memasuki tanah suci, klan dan sekte Anda akan menerima perlindungan mereka." Xiao Chen sedikit mengerutkan kening. Jika memang begitu, Duan Muqing, Xi Feng, Hua Yunfei, Ji Changkong, Chu Chaoyun, dan yang lainnya juga akan muncul. Mereka akan datang untuk menampilkan pertunjukan yang bagus di depan tanah suci untuk klan mereka. Saya rasa kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk berkompetisi. Dengan bakatmu, ada kemungkinan tanah suci akan memperhatikanmu, saran Liu Suifeng dengan serius. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, "Memikirkan hal ini tidak praktis. Seseorang harus mengandalkan diri sendiri untuk kultivasi. Lebih baik maju secara bertahap dan pasti. Tidak ada jalan pintas di jalan kultivasi." Liu Suifeng memikirkannya sejenak dan setuju. Dia berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu. Kamu harus terus berlatih. Sekalipun kamu tidak masuk tanah suci, itu tetap akan berguna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam kompetisi, meraih posisi teratas di antara murid-murid inti." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merenung, "Alasan aku ingin mendapatkan posisi teratas adalah untuk membantu menyebarkan nama puncak Qingyun. Sepertinya sekarang ada cara yang lebih baik. Jika aku mewakili puncak Qingyun dan mengalahkan semua talenta luar biasa di negara Qin Raya, hasilnya akan lebih baik." Kalau begitu sudah diputuskan, pikir Xiao Chen dalam hati. Dia akan menganggap ini sebagai hal terakhir yang akan dia lakukan sebelum meninggalkan paviliun pedang surgawi. Sekarang setelah Xiao Chen memiliki target, dia berlatih lebih keras dari sebelumnya.
Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menembus lapisan terakhir dari seni memahat tubuh naga dan harimau. Xiao Chen berusaha menyelesaikan kultivasi seni memahat tubuh naga dan harimau pada akhir bulan. Ini akan memungkinkan tubuhnya mengalami kelahiran kembali. Saat air terjun itu mengalir deras, ia membawa kekuatan yang sangat besar. Xiao Chen duduk dengan tenang di bawah air terjun. Air terjun yang deras itu menghantam Xiao Chen setiap saat. Setiap saat, kekuatannya mencapai setidaknya 5.000 kg. Bahkan seorang raja bela diri biasa pun tidak akan berani menahan hantaman air itu terus-menerus dalam waktu lama. Namun, Xiao Chen tetap diam seperti batu. Dia memejamkan mata erat-erat sambil membiarkan air terjun menerpa tubuhnya. Seni memahat tubuh naga dan harimau terus beredar di dalam tubuhnya. Hanya di bawah tekanan yang sangat tinggi itulah tubuh Xiao Chen tetap dalam keadaan gelisah. Hanya dengan begitu seni memahat tubuh naga dan harimau dapat menembus pertahanan dalam waktu singkat. Jika tidak, jika dia mengandalkan metode biasa, dia akan membutuhkan setidaknya 3 bulan sebelum berhasil. Setelah Xiao Chen meminum pil puasa, dia tidak perlu makan atau beristirahat. Dengan begitu, dia bisa duduk di bawah air terjun sepanjang hari dan malam. Matahari terbit dan terbenam. Xiao Chen terus berlatih dengan susah payah seperti itu, hari demi hari. Seolah-olah dia telah melupakan waktu. Xiao Chen sudah lama mati rasa terhadap rasa sakit itu. Yang tersisa hanyalah pikiran tentang kemenangan, untuk melakukan yang terbaik dan terus berjuang. Di hutan di samping air terjun, Liu Ruyue memperhatikan Xiao Chen, yang belum makan atau minum apapun selama 15 hari. Matanya sedikit berkaca-kaca, dan dia merasa sedih. Ayah, ayah, ayah. Liu Ruyue mengepalkan tangan kanannya dan memukul punggung Liu Suifeng dengan keras dan terus-menerus, ini semua salahmu, dasar bajingan. Siapa yang menyuruhmu memberitahunya tentang kompetisi itu? Sekarang, dia berlatih sangat keras. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Liu Suifeng memohon ampun, Kak, aku salah. Tolong berhenti memukulku. Itu hanya ucapan biasa. Aku tidak menyangka Xiao Chen berlatih seolah-olah nyawanya bergantung padanya. Puci, Xiao Bai bergegas mendekat dan bergabung dengan kelompok menghajar Liu Suifeng. Dia cemberut dan berkata, kakak Suifeng itu jahat. Kau membuat kakak Ye Chen tidak makan apapun selama 15 hari. Ini semua salahmu. Ketika Liu Suifeng melihat Xiao Bai yang marah besar, ia ingin menangis. Ia teringat hari-hari ketika Xiao Bai sering mengganggunya. Ia tahu bahwa ia tidak seharusnya tinggal di sini lebih lama lagi, jadi ia segera pergi. Namun, bagaimana mungkin Xiao Bai membiarkan Liu Suifeng lolos begitu saja? Dia terus mengejarnya melewati hutan. Sialan, kenapa aku selalu sial? Sungguh, menyinggung perasaan wanita adalah hal yang paling mengerikan, namun, aku malah menyinggung perasaan dua wanita sekaligus. Saat Liu Suifeng menghindari serangan Xiao Bai, dia menghela napas, Ye Chen, sebaiknya kau segera bangun. Jika tidak, aku akan mati. Ledakan. Tepat pada saat itu, Xiao Chen, yang berada di bawah air terjun, tiba-tiba membuka matanya. Dia meraung, dan auranya melambung ke langit. Saat Xiao Chen meraung, air terjun yang deras itu justru berbalik arah, membentuk gelombang besar yang melesat ke langit. Seni pahat tubuh naga dan harimau telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Bang, bang. 2 titik akupuntur terakhir di lengan kanan Xiao Chen terbuka. Kini, ke-16 titik akupuntur di lengan kanannya telah terbuka. Untaian cahaya biru menerangi titik akupuntur Laogong Xiao Chen di telapak tangannya. Setelah itu, titik akupuntur Daling, titik akupuntur Neiguan, dan semua titik akupuntur lainnya terbuka. Cahaya biru membentuk seekor naga biru. Cahaya biru itu merobek pakaian di lengan kanan Xiao Chen, memperlihatkan lengannya yang mulus. Setelah beberapa saat, semua cahaya biru itu berkumpul kembali di kulit lengannya. Cahaya itu berubah menjadi tato naga biru yang melilit lengannya. Kepala naga itu bertumpu di pergelangan tangannya, tubuhnya melilit lengannya, dan ekornya bertumpu di bahunya. Ketika Xiao Chen mengamati dengan saksama, tato naga biru itu tampak hidup. Semua sisiknya terlihat jelas dan seperti nyata. Matanya terpejam rapat, seolah-olah akan terbuka kapan saja. Energi naga itu tenang dan damai seolah sedang tidur nyenyak. Namun, Xiao Chen dapat merasakan gelombang energi yang kuat. Ketika mata naga terbuka,
ia dapat membalikkan lautan dan sungai, memindahkan gunung dan membelah batu, bahkan langit dan bumi pun tidak dapat menghentikannya. Setelah energi Xiao Chen habis sepenuhnya, air terjun yang menjulang ke langit itu jatuh sekali lagi. Semakin tinggi air terjun itu, semakin besar pula kekuatan yang dibawanya saat turun. Kali ini, kekuatan yang dibawanya setidaknya mencapai 25.000 kilogram. Xiao Chen tidak merasa takut. Dia memperhatikan air terjun yang mengalir turun, dan senyum muncul di wajahnya. Dia membuka tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Saat Xiao Chen mengepalkan tinjunya, tulang-tulang di lengannya mengeluarkan suara berderak. Dengan sebuah pikiran, esensi mengalir melalui meridiannya dan melonjak. Ledakan, Xiao Chen meninju ke langit. Angin dahsyat dari tinjunya membawa kekuatan yang tak terbatas. Gelombang kejut tak berbentuk membelah air terjun yang jatuh menjadi dua, jatuh di kedua sisi Xiao Chen. Gelombang kejut itu tidak mereda dan terus menerjang langit setelah air terjun tumpah. Gelombang kejut itu menembus semua binatang roh terbang yang dilewatinya. Mereka menangis pilu dan jatuh ke tanah. Ketika Xiao Chen melihat kekuatan tinjunya, dia berkata, dengan kekuatanku sebelumnya, pukulan biasa saja memiliki kekuatan 25.000 kilogram. Itu cukup untuk menghancurkan air terjun ini. Namun, sebelumnya mustahil untuk menciptakan gelombang kejut murni yang sepadat esens. Sekarang, hal itu mungkin. Ini akan menghasilkan kekuatan yang besar dalam pertempuran. Air terjun itu mengalir deras tanpa henti. Setelah terbelah menjadi dua, air terjun itu dengan cepat menyatu kembali. Xiao Chen mendorong dirinya dari tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu, mendarat dengan mantap di tepi pantai. Energi di sekitar tubuh Xiao Chen bergetar, dan air di tubuh serta pakaiannya langsung menguap. Ia langsung kering. Xiao Chen, yang telah berendam dalam air selama setengah bulan, merasa sangat nyaman. Ada perasaan rileks yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ketika Liu Suifeng melihat Xiao Chen melompat keluar dari air, senyum langsung menghiasi wajahnya. Dia dengan cepat berlari ke arah Xiao Chen, seolah-olah sedang terbang, dan menepuk bahu Xiao Chen dengan keras. Ye Chen, akhirnya kau muncul. Jika kau masih belum muncul, aku pasti sudah mati. Aduh, kenapa bahumu sakit sekali? Liu Suifeng baru setengah menyelesaikan ucapannya sebelum berteriak kesakitan. Dia mengayunkan tangan kanannya yang tadi menamparkan bahu Xiao Chen. Sebelumnya, Liu Suifeng telah menggunakan sekitar 70 atau 80% kekuatannya. Pada akhirnya, rasanya seperti dia memukul bongkahan besi beku yang berat, seluruh tangannya bengkak dan merah. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah dan ia memeriksa tubuhnya dengan kesadarannya. Ia menyadari seni memahat tubuh naga dan harimau masih berputar secara otomatis. Xiao Chen, yang tubuhnya telah mengalami kelahiran kembali, memiliki tubuh yang sangat kokoh. Setelah seni memahat tubuh naga dan harimau disebarkan, tubuhnya bahkan lebih keras daripada logam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika dia tidak mengendalikannya, serangan orang lain akan terpantul secara otomatis. Setelah Xiao Chen memeriksa situasinya, dia segera menghentikan sirkulasi otomatis seni pemahatan tubuh naga dan harimau. Xiao Chen tersenyum meminta maaf sambil berkata, "Maaf, aku lupa membatalkan teknikku. Tidak apa-apa, sekarang kau bisa memukulku lagi." Liu Suifeng menatap tangannya yang bengkak, bagaimana mungkin dia berani bergerak. Dia hanya akan mencari masalah untuk dirinya sendiri. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia tersenyum malu dan berkata, "Tidak perlu. Saya mengerti niat baik Anda. Saya akan pamit dulu. Saya hampir mati karena Anda. Kakak Ye Chen, akhirnya kau keluar. Xiao Bai mengkhawatirkanmu." Xiao Bai, yang mengikuti Liu Suifeng, segera melompat dan memeluk Xiao Chen. Saat Xiao Chen merasakan kelembutan tubuh gadis itu, ia merasa agak malu. Terlebih lagi, itu terjadi di depan Liu Ruyue. Ia sedikit tersipu dan menurunkan Xiao Bai. Ia berkata, "Jangan memelukku seperti itu saat ada orang lain di sekitar. Aku merasa sangat tertekan jika kau melakukannya." Keraguan muncul di mata Xiao Bai, dan dia merasa itu aneh. Dia bertanya, "Tekanan besar. Apakah Xiao Bai sangat berat?" Liu Ruyue perlahan berjalan mendekat dan tersenyum lembut, bagaimana mungkin Xiao Bai terlihat murung. Itu berarti seseorang sedang malu. Xiao Chen tertawa malu-malu. Dia menatap keduanya dan berkata,
maaf, aku membuat kalian berdua khawatir. Saat Xiao Chen berlatih kultivasi, dia benar-benar memusatkan perhatiannya. Namun, indera spiritualnya selalu meluas, dia sangat menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Tindakan Liu Ruyue membuat Xiao Chen merasa bersalah. Dia telah membiarkan orang-orang yang peduli padanya melihatnya melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Mereka akan mengkhawatirkannya. Liu Ruyue berkata pelan, tidak perlu merasa canggung di antara kita. Mari kita kembali dan beristirahat dengan benar dulu. Kelompok itu perlahan-lahan kembali. Di sepanjang jalan, Xiao Bai adalah yang paling ceria. Dia berbicara tanpa tujuan dan mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat mereka bingung apakah harus tertawa atau menangis. Suasananya sangat santai. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, bulan pun berakhir. Selama periode ini, Xiao Chen tidak berlatih sekeras sebelumnya. Xiao Chen hanya akan berlatih selama setengah hari. Kemudian, dia akan menghabiskan sisa waktunya menemani Liu Ruyue dan Xiao Bai berjalan-jalan di Paviliun Pedang Surgawi. Setelah tinggal di Paviliun Pedang Surgawi begitu lama, Xiao Chen belum benar-benar menjelajahi tempat itu. Mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Jadi, ketika Liu Ruyue menyarankan mereka mengunjungi semua tempat, dia langsung setuju. Menjelang akhir bulan, Paviliun Pedang Surgawi dipenuhi suasana ramai. Sesekali, para ahli dari tempat lain pun datang. Mereka adalah para kultivator independen atau mereka yang berasal dari sekte dan klan yang lebih kecil. Mereka tidak menerima undangan dan membawa hadiah-hadiah yang mengesankan dengan harapan Paviliun Pedang Surgawi akan mengundang mereka. Mereka berharap dapat hadir selama upacara penyambutan dan mencoba meninggalkan kesan pada orang-orang dari Tanah Suci. Jika sekte atau klan tersebut memiliki murid-murid yang sangat unggul, mereka akan semakin menginginkan undangan ini. Jika Tanah Suci memperhatikan murid-murid mereka, klan atau sekte tersebut akan bangkit menjadi kekuatan kelas 1 atau kelas 2 di negara Qin Raya. Secara tradisional, setiap kali Tanah Suci menangkap seseorang, mereka memberikan banyak keuntungan kepada kekuatan terkait. Mereka akan menerima buku panduan rahasia tingkat tinggi, batu roh, harta karun rahasia, dan senjata roh. Mereka akan menerima banyak sekali. Yang terpenting adalah mereka akan menerima perlindungan dari Tanah Suci. Tidak seorang pun akan berani mencari masalah dengan mereka. Arus orang yang tak kunjung henti mengakibatkan para murid yang memiliki hewan roh terbang di kaki platform pengamatan surga memperoleh banyak batu roh. Saking banyaknya pelanggan, begitu mereka kembali setelah mengangkut seseorang, sudah ada lebih banyak lagi yang menunggu mereka. Seorang kultivator biasa membutuhkan setidaknya setengah hari untuk berjalan kaki menuju platform pengamatan surga, bahkan jika mereka berlari dengan kecepatan penuh. Bagi orang-orang yang cemas ini, bagaimana mereka sanggup menghabiskan waktu begitu lama? Tentu saja, mereka semua berebut kesempatan untuk menunggangi binatang roh terbang. Xiao Chen memandang ke kaki platform pengamatan surga. Dia memperhatikan banyak orang yang penuh harapan dan berkata dengan getir, pesona Tanah Suci memang luar biasa. Hanya berita kedatangan mereka saja sudah mampu menggerakkan seluruh negara Qin Raya. Liu Ruyue berdiri di samping dan berkata pelan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di mata orang biasa, 3 Tanah Suci bagaikan dewa. Gagasan ini telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Rasa takut dan hormat kepada mereka tertanam dalam diri mereka. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit mengerutkan kening. Dia bertanya pelan, bagaimana seseorang bisa menaruh harapan pada dewa di jalan kultivasi? Mari kita pergi ke tempat lain. Tidak banyak yang bisa dilihat di sini. Liu Ruyue dapat merasakan ketajaman dan semangat Xiao Chen dalam kata-katanya. Dia merasa agak heran, seolah-olah Xiao Chen sama sekali tidak peduli dengan Tanah Suci. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kita bisa mengunjungi tempat lain untuk melihat-lihat. Ada tempat bagus di Paviliun Pedang Surgawi yang belum pernah kau lihat, kata Liu Ruyue sambil tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di puncak sebuah gunung. Puncak itu tingginya lebih dari 10.000 meter. Hal ini bahkan membuat Xiao Chen takjub. Awan menutupi puncak setelah melewati ketinggian 1.000 meter di tengah gunung. Ketika mereka sampai di puncak, rasanya seperti berjalan di atas awan. Keduanya bergegas ke sana, dan keduanya merasa agak lelah. Ketika sampai di puncak, mereka langsung duduk dan beristirahat.
Saat Liu Ruyue menatap awan yang berputar-putar tak terbatas, raut melankolis muncul di matanya. Dia berkata pelan, "Ye Chen, orang-orang dari Tanah Suci akan tiba dalam 3 hari. Kau akan meninggalkan Paviliun Pedang Surgawi setelah kompetisi, kan?" Bagi Xiao Chen, Paviliun Pedang Surgawi hanyalah tempat persinggahan. Liu Ruyue telah menyadari hal ini sejak lama. Dia tidak akan tinggal di Paviliun Pedang Surgawi. Sebenarnya, Xiao Chen seharusnya pergi setelah mempelajari teknik mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Liu Ruyue memahami alasan mengapa dia tetap tinggal. Dia tinggal karena rasa terima kasihnya kepada Liu Ruyue dan mungkin juga karena enggan untuk pergi. Ketika Xiao Chen mendengar ini, ekspresinya tidak berubah. Ini adalah masalah yang telah mengganggunya sejak lama. Namun, pada malam Liu Ruyue menebang pohon itu, dia telah memikirkannya matang-matang. Manusia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Jika dia menekan salah satunya, iblis hati akan muncul. Bagi seorang kultivator, cinta bukanlah penghalang di jalan kultivasi. Xiao Chen tidak menyadarinya, tetapi saat dia sampai pada kesimpulan ini, dia telah mengatasi salah satu rintangan terbesar dalam kultivasi, ujian nafsu. Ujian nafsu sulit dilewati. Ada banyak kultivator kuat dalam sejarah yang tersandung oleh nafsu. Mereka adalah jenius sejati, tetapi mereka menekan emosi mereka. Bahkan ada beberapa kultivator ekstrim yang sepenuhnya melepaskan diri dari emosi ini dan menempuh jalan kultivasi sendirian. Ketika mereka mencapai hambatan yang memisahkan mereka dari puncak, iblis hati pun lahir. Pada akhirnya, mereka tidak dapat melewati rintangan terakhir itu dan tidak pernah berhasil mencapai puncak. Setelah terdiam cukup lama, Xiao Chen menatap Liu Ruyue. Ia berkata dengan sangat serius, "Ruyue, aku menyukaimu. Suatu hari nanti, aku akan membuat puncak Qingyun tidak lagi menjadi beban bagimu, dan kita bisa pergi bersama." Ketika Liu Ruyue mendengar ini, sedikit rona merah muncul di wajah cantiknya. Dia tidak menyangka Xiao Chen yang biasanya pendiam dan agak introvert akan mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Liu Ruyue terdiam cukup lama, tak mampu berkata-kata. Ketika Xiao Chen melihat Liu Ruyue terdiam dengan kepala tertunduk, ia tiba-tiba tertawa. Liu Ruyue mendongak menatap Xiao Chen. Keraguan memenuhi pandangannya saat dia bertanya, "Apa yang kau tertawaan?" Xiao Chen tak berhenti tertawa sambil melanjutkan, "Ruyue, aku benar-benar menyukaimu. Aku benar-benar bodoh. Baru sekarang aku menyadari bahwa aku menyukaimu lebih dari yang kukira. Seharusnya aku mengatakannya sejak lama. Terlepas dari apakah kau mau atau tidak, aku akan selalu menyukaimu. Jika kau bersedia menungguku, suatu hari nanti, aku akan menghilangkan beban puncak Qingyun dengan kekuatanku. Aku menyukaimu, Liu Ruyue. Aku menyukaimu. Aku benar-benar menyukaimu. Aku menyukai setiap senyuman dan kata-katamu. Aku menyukai segala sesuatu tentangmu. Aku menyukai bagaimana kau memperlakukanku dengan baik. Aku benar-benar sangat menyukaimu." Xiao Chen tiba-tiba berteriak. Suaranya seperti guntur yang menggelegar di langit setinggi 10.000 meter, bergema tanpa henti. Kata-kata, "Aku menyukaimu," membuat awan yang tak terbatas berhamburan. Kata-kata itu bergema di telinga Liu Ruyue. Liu Ruyue tersipu malu dan menutup mulut Xiao Chen dengan tangannya, "Jangan terlalu berisik. Aku tahu kau sudah menyukaiku." Xiao Chen menatap Liu Ruyue yang sedikit berkaca-kaca. Kemudian, dia dengan lembut menarik tangan yang menutupi mulutnya dan menggenggamnya erat. Liu Ruyue menggenggam tangan Xiao Chen. Saat merasakan kehangatannya, air matanya berubah menjadi tawa dan ia berkata lembut, "Aku percaya kau bisa melakukannya. Aku akan menunggumu di puncak Qingyun." Xiao Chen menarik Liu Ruyue dengan lembut ke dalam pelukannya. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya berpelukan erat. 3 hari kemudian, upacara penyambutan agung akhirnya dimulai. Seluruh paviliun pedang surgawi bermandikan suasana gembira. Semua murid inti bangun pagi-pagi sekali pada hari istimewa ini. Hal yang sama juga terjadi pada Xiao Chen. Sebelum langit cerah, dia sudah berpakaian dan memulai latihan pedangnya di halaman. Akan terjadi pertempuran besar hari ini. Baik itu Duan Muqing, Mu Chengshui, Xi Feng, Yan Cixi, Hua Yunfei, atau Ji Changkong, mereka semua adalah talenta luar biasa yang namanya akan mengguncang suatu wilayah di negara Qing Raya. Meskipun Xiao Chen yakin bisa mengalahkan mereka semua, dia tidak berani terlalu lengah.
Angin sepoi-sepoi bertiup, dan cahaya pedang berkelebat. Xiao Chen mengeluarkan semua teknik bela dirinya sekaligus. Tentu saja, Xiao Chen hanya mengeksekusi mereka dengan santai dan tidak menggunakan terlalu banyak esens. Jika dia mengeksekusi mereka semua dengan kekuatan penuh, halamannya akan berubah menjadi puing-puing. Setelah Xiao Chen selesai berlatih, Liu Ruyue, yang muncul entah kapan, mengulurkan seikat jubah putih panjang yang terlipat rapi kepada Xiao Chen sambil tersenyum tipis. Ketika Xiao Chen melihat jubah putih di tangan Liu Ruyue, dia bisa merasakan energi aneh darinya. Dia bertanya dengan curiga, "Ruyue, apa ini?" Liu Ruyue menjelaskan, harta rahasia ini adalah salah satu harta paling berharga di puncak Qingyun. Namanya adalah jubah angin jernih. Saat kau memakainya, kau dapat meningkatkan kecepatanmu sebesar 10% secara menyeluruh. Baik itu kecepatan menghindar, kecepatan menyerang, atau kecepatan berlari, semuanya akan meningkat sebesar 10%. Yang terpenting adalah mereka tidak mengonsumsi energi apapun. Efeknya akan aktif secara otomatis setiap saat. Xiao Chen menerima jubah angin jernih dan menunjukkan ekspresi gembira. Jika dia hanya mendengar bagian pertamanya saja, itu tidak akan berarti apa-apa, itu hanyalah peningkatan 10%. Namun, bagian terakhir mengubah segalanya. Jubah angin jernih pantas menjadi harta paling berharga. Jubah ini dapat aktif setiap saat tanpa menggunakan energi apapun. Ini seperti peningkatan permanen pada teknik gerak seorang kultivator. Selain itu, jumlah peningkatan akan terus bertambah seiring dengan peningkatan kecepatan kultivator. Tidak ada batasan atas. Jika dikombinasikan dengan sepatu windwalk milik Xiao Chen, hasilnya sempurna. Jangan terus menatapnya. Cepat pakai dan biasakan diri dengan kacamata itu, kata Liu Ruyue sambil mendorong Xiao Chen perlahan. Xiao Chen tersenyum dan mengangguk. Dia membawa jubah putih itu ke kamarnya dan melepas pakaiannya, menggantinya dengan jubah angin jernih. Setelah Xiao Chen berpakaian lengkap dan mengikat-ikat pinggangnya dengan benar, dia melihat ke cermin. Sesosok berjubah putih panjang dengan sehelai kain biru yang diikatkan di dahinya menatap balik kepadanya. Sehelai kain itu menyembunyikan singgasana merah tua. Hal ini membuatnya tampak sangat biasa. Hanya ada kesan keanggunan di atas penampilannya yang biasa. Itu sepenuhnya menutupi niat membunuh Xiao Chen yang terpendam. Ini hanyalah perubahan di permukaan. Yang membuat Xiao Chen takjub adalah perubahan di dalamnya. Ketika Xiao Chen mengenakan jubah itu, seutas benang energi tak terlihat menghubungkan kain tersebut ke seluruh selnya melalui pori-pori dan kulitnya. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan ia langsung merasakan bahwa kecepatan lambaian tangannya lebih cepat dari biasanya. Ia mengangkat kakinya untuk melangkah maju. Namun, langkah ini lebih cepat dari yang ia bayangkan. Keseimbangannya goyah, dan ia hampir jatuh. Xiao Chen belum terbiasa dengan peningkatan kecepatan 10% yang tiba-tiba itu. Dia segera memahami penyebabnya.